sekarang mungkin kita akan terhubung atau kita akan bertanya kepada Prof. Dr. Laude M. Kamaludin, Rektor UICI. Nah, ini menarik karena UICI ini adalah salah satu kampus pertama di Indonesia ya yang berbasis digital, dan tentunya kita saat ini memang menunggu-nunggu nih seperti ini karena kita sudah butuh memang kampus berbasis digital. Sebagai rektor dari Universitas Digital Startup pertama di Indonesia, Prof, yang berbasis digital tentunya, bagaimana nih pandangan Prof sendiri terkait dunia pendidikan kita saat ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bung Aryo Junaidi dan Pak Ari Satria. Saya berterima kasih kedua tokoh ini adalah tokoh offline yang sedikit bermigrasi ke PJJ. Digital tidak dari kedua itu. Itu terus to be clear. Oleh karena itu, UICI itu full digital dengan menggunakan digital simulator teaching learning system untuk deliver pelajaran. Itu beda sama sekali dengan PJJ. Kita bukan PJJ. Nah, mengapa itu terjadi? Kita semua tahu bahwa di era Society 5.0 kita mengambil 5.0 saja, tidak lagi 4.0. Itu masyarakatnya itu kan sebetulnya yang mau dibangun itu adalah bagaimana komponen-komponen teknologi atau digital modern ini dikendalikan manusia. Nah, dengan sistem digital simulator ini di dunia ini baru ada 4, kita yang kelima. Pertama, MIT mengembangkan ini dengan virtual learning sistemnya, kemudian juga dilakukan oleh Harvard. Kemudian Universitas Tokyo University dan Colorado, kita yang kelima. Nah, kita membangun sistemnya ini adalah digital simulator teaching learning system yang tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu. Oleh karena itu kita sebut bahwa perkuliahan kita itu anytime, anywhere, dan any device. Dan bisa diulang-ulang terus. Dan dosen hanya dipersilakan mampu mendeliver ya 50 menit di offline maupun di online itu cukup 9 menit sampai 10. Karena sudah itu mahasiswa bosan. Maka yang menggantikan itu kemudian adalah simulatornya. Nah, membangun simulator ini yang menarik belum pernah ada di Indonesia yang pertama. Oleh karena itu di sana di dalamnya saya setuju dengan Pak Ari bahwa ini new paradigm, totally new paradigm. Oleh karena itu, melihat UICI dalam kacamata offline dan online, dia masuk spesifik. Oleh karena itu, UICI mengembangkan culture digitalnya, bukan teknologinya saja. Karena culture digital ini harus menjadi bagian daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, di dalam usaha untuk deliver message ini, kita tidak menggunakan internet. Menggunakan internet itu paling banyak itu hanya 6 menit. Yaitu dia tapping, kemudian dia kuliah sendiri. Sistem itu, tapi sistemnya dikembangkan juga adalah bisa dimonitor di mana dia kuliah, apa yang dia pelajari, dan di dalam digital simulatornya itu kontennya itu adalah teknologi informasi communication, konten digital, dan virtual simulator yang ada di dalam, sehingga mahasiswa itu sendiri timbul kreativitas, inovasi, dan dia seperti dia main game dengan ilmunya itu sendiri. Ini memang hal baru, dan itulah keunikan daripada UICI. Oleh karena itu, UICI mengatakan kita fully digital, dan kita siap untuk itu. Dan saya berterima kasih bahwa pemerintah dari segi regulator sebetulnya sudah siap mereka. Tinggal kita lihat bahwa kehadiran UICI dengan diberikannya UICI ini izin operasional, maka sesungguhnya pemerintah itu dalam pandangan UICI sudah siap tentang menyambut sebuah era baru, yaitu Society 5.0 itu. Saya kira itu yang ingin saya jawab. Terima kasih. Kita masuk break nih untuk Prof. Laude nih. Bagaimana dengan kesiapan tenaga pengajar atau dosen di UICI sendiri, Prof? Ya, itu pertanyaan bagus. Oke, infrastruktur oke ya, sekarang udah selesai. Sekarang ini kita sedang memantapkan kurikulumnya juga yang fully digital itu. Kita selesai, kemudian sekarang kurikulumnya itu kita turunkan menjadi silabi.
Nah, kita training dosen-dosennya, semua dosen-dosennya ini adalah ternyata dosen-dosen yang usia muda itu luar biasa kreatifnya, dan apa yang disampaikan oleh UIC ini bagi mereka tidak asing. Yang asing itu yang di atas, generasi di atas, 40 ke atas asing, tapi bagi mereka itu mudah sekali. Kemarin kita barusan saja FBGD tentang sains data. Yang memimpinnya itu dari mana? Ketua programnya itu, karena kita tidak mengenal jarak lagi, yaitu ada di Scotland dia. Siti Aisyah itu keahliannya di bidang sains data, dia di Scotland, tapi yang hadir Erlangga, kemudian telekomunikasi yang lain-lain. Ternyata itu ilmu ini masih baru di Indonesia, dan dilihat bahwa kesiapan dari tenaga kita itu, kita masih ada waktu, terus terang aja 2 bulan, untuk menyiapkan tenaga itu di training oleh kita sendiri, dan mereka sudah sekarang ini sudah 2 minggu ini terus-menerus digodok untuk menyiapkan dosennya, bagaimana mendeliver sistemnya, kemudian bagaimana kemudian dosen-dosen yang muda ini berinteraksi secara kapan saja, di mana saja di dalam sebuah sistem yang kita sebut digital simulator teaching learning system ini. Dari segi yang kata lain, secara teknis, insya Allah kita akan siap pada saat nanti September perkuliahan, kita sudah bisa masuk ke situ. Teknologinya sudah siap, kemudian dosen-dosennya sudah sedang digodok sekarang ini. Mereka ada mendengarkan ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah perubahan cara berpikir. Itu agak berat. Dan itu yang kita lakukan. Bagaimana mereka memahami ini, bahwa hari depan itu berbeda dengan sebelumnya, dan itu karena yang muda-muda, mereka menyambutnya dengan penuh antusias dan semua ingin menjadi bagian dari perubahan. Dan jangan lupa, semua itu adalah bekas aktivis. Jadi mereka leadership-nya itu kuat sekali. Mudah-mudahan kita berharap bahwa UIC ini masih panjang perjalanannya, tapi suksesnya ditentukan oleh 3 bulan pertama ini. Saya kira itu Mbak yang ingin saya sampaikan, menjawab tentang kesiapan tenaga dosen dan mahasiswa. Baik, terima kasih Prof. Laude untuk penjelasannya. Bagaimana Prof untuk UIC sendiri nih menciptakan suatu platform baru di dunia pendidikan yang mengintegrasikan teknologi Learning Management System atau LMS, kemudian Digital Simulator Teaching Learning System, menggabungkan juga virtual reality dan AR yang disebut sebagai Digital Integrated Learning System. Nah, ini bagaimana nih Prof? Ya, di dalam sistem yang kita kembangkan tadi itu, elemen-elemen itu ada di dalamnya, makanya dalam simulatornya itu. Jadi dengan kata lain, kita datang dengan, jadi ada 3 jenis perguruan tinggi nanti di Indonesia itu akan berkembang. Pertama, yang kita sebut offline university, atau yang biasa kita kenal tatap muka dalam kelas. Yang kedua nanti yang dikemukakan tadi oleh Pak Arief adalah universitas berbasis PJJ. Itu lain lagi tuh nanti kategori. Dan yang ketiga adalah universitas yang dasarnya itu adalah pakai virtual simulator ini, yang itu kemudian sistem ini yang fully digital. Kalau yang tadi kan bisa ada campuran, kalau ini tidak ada campuran, fully digital, karena sistem itu kita yakini dan kita sudah mulai tes bahwa ini bisa berjalan, sehingga dengan demikian kalau ditanyakan ke UIC, ya secara teknologi sudah siap, tapi kan kita masih butuh 2 bulan lagi, karena kami sekarang ini baru pada tahap penerimaan mahasiswa baru, dan model baru yang di dunia baru 4, kita yang kelima. Tadi yang MIT kembangkan, tadi Pak Arief dia kembangkan juga, kemudian Harvard, yang paling banyak pengikutnya itu Colorado, dan Tokyo kita yang kelima. Nah, kita ini bukan inspirasinya dari 4 itu, tetapi begitu bicara tentang simulator, maka itu original UIC pakai sistem simulator ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Prof. Laude, satu lagi pertanyaan Prof. Laude.
apa saja program studi di UICI nih terkait dengan industri digital masa depan? Ya, nah oleh karena itu dengan hati-hati kami memilih kira-kira yang paling cocok supaya success story-nya itu besar, maka nomor satu kita bikin, science data, kemudian informatika, bisnis digital, dan digital communication. Ketiga ini itu fully digital sangat mudah. Karena kita ambil itu dulu, tentu nantinya kita akan kembangkan ke yang lain-lain, tapi yang ini dulu kita buktikan bahwa kalau ini sukses dengan baik gitu ya, maka insya Allah yang lain itu dia just follow. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Laude. Untuk terakhir dari Rektor UICI yaitu Profesor Dr. Laude untuk memberikan closing statement di akhir dari publik ini. Ya, terima kasih moderator. Ya, saya terima kasih kesempatan ini. Saya ada kesempatan menyampaikan apa. Jadi dari human resource kita itu kita tentukan ada 5, yaitu willing to learn, willing to listen, learning ability, fast learner, dan imaginer. Itu menjadi kata kunci yang akan selalu kita emban, dan dosennya karena mahasiswa itu ingin melihat bukan saja digital skill, tetapi digital know-how itu juga menjadi penting di dalam hal ini. Kami berharap bahwa seluruh bangsa Indonesia melihat bahwa UICI ini adalah sistem pendidikan kita tadi model banyak, insya Allah iya, karena itu memang diniatkan dari awal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memperkuat Indonesia dan menjadi bahagia, dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk